kasih undangannya, uh, Mbak Vivi. Udah kontak-kontak. Ya, sebentar saya share screen dulu. Oh, saya nggak bisa share screen ya? Coba sekali lagi. Coba sekali lagi, Mbak. Sekarang bisa nggak? Ya, oke. Bisa lihat slides-nya? Ya. Bisa, Mbak. Ya. Jadi tema hari ini tentang internet safety. Em, ya kita setiap hari pakai internet dan internet itu apa bermanfaat sekali. Tapi ya kayak kalau kita keluar rumah lah kita harus harus hati-hati. Em, ya sedikit tentang saya. Saya tinggal di Swedia dari 2012. Em, Tahun 2013 saya menikah sama suami saya dari Zimbabwe. Nabila? Sekarang saya tinggal sama Nabila? anak saya yang umur 7 tahun. Come here. PhD saya di software engineering. Saya sempat ngajar di universitas-universitas di Swedia dan di Denmark dari tahun 2012 sampai 2019. Dan sekarang saya masih ngajar, masih ngasih training, tapi di sektor swasta di Swedia. Agenda hari ini saya mau mulai dengan konvensi PBB tentang hak anak-anak, terus sedikit tentang internet, terus kita akan bicara tentang privacy, terus sosial media dan koleksi data pribadi, terus sedikit tentang browsing di internet yang aman dengan anak-anak, tips, terus kalau ada waktu kita bisa tanya jawab. Kalau masih ada waktu lagi, ada kuis tentang tata surya yang anak saya bikin. Ya, bentar, gini ya. Ya, saya mau mulai dengan konvensi PBB tentang hak anak. Jadi artikel nomor 16 itu setiap anak punya hak untuk privacy. Jadi undang-undang dan hukum itu harus memproteksi privacy anak-anak, keluarga, rumah, komunikasi dari pihak yang um, tidak berhak. Terus nomor 17 itu anak-anak punya hak untuk mendapatkan informasi dari internet, radio, televisi, koran, buku. Tapi sebagai orang dewasa kita harus memastikan kalau informasi yang mereka dapat itu tidak berbahaya. Terus artikel nomor 36 itu anak-anak mempunyai hak dari eksploitasi dari apapun di dunia nyata maupun di dunia terus artikel terakhir itu semua orang harus tahu hak anak. Terus ya internet internet itu ya sebagai media komunikasi itu awalnya dari research militer di Amerika. Jadi Departemen Pertahanan, Department of Defense itu mereka yang pertama kali develop internet. Internet ya termasuk teknologi yang paling berpengaruh ya di generasi kita. Banyak manfaatnya, kita bisa dapat informasi dengan mudah, kita bisa berkomunikasi lebih mudah, dan banyak orang yang bisa dapat kesempatan bisnis dari internet. Tapi banyak bahayanya juga.
Ya, pertama privacy. Uh, apa sih privacy? Privacy, hak perlindungan diri dari pengawasan yang tidak sah dan tanpa sepengetahuan kita. Dan pengawasan ini bisa dari pemerintah, pihak swasta, ataupun dari individu. Jadi privacy. Sebelum saya mulai, semua pada punya sosial media account, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Ada Kayaknya Mbak, Facebook. Facebook. Facebook, Instagram, TikTok Waduh, cuma buka doang. ya Ini banyak. karena keperluan ini sih, keperluan biasanya kalau ada lomba-lomba gitu pakai IG. Iya. Yang aktifnya di Facebook aja. Hmm. Terus pernah nggak foto-foto keluarga sama anak-anak atau sama ponakan-ponakan yang masih kecil sama saudara, terus di-upload di sosial media? Sebelum upload, izin nggak sama anaknya atau sama ponakannya atau sama uh, iya itu benar banget, pernah upload terus anaknya marah-marah pas lihat. eh Lalu saya baru sadar, oh iya ya mereka juga punya hak untuk mesti ditanya dulu. iya. Saya juga kalau misalnya ada temennya anak saya main gitu ya, misalnya mereka mainnya lucu, saya pengen foto. Biasanya saya SMS ibunya dulu, ini anak-anak boleh nggak saya foto? Terus saya selalu bilang, saya nggak upload di sosial media kok gitu. Dan biasanya juga kalau anak saya main ke rumah temennya, ibunya juga nanyanya begitu. Terus kadang-kadang sekolah juga kan mereka punya punya platform di sosial media kan, misalnya untuk promosi atau apa. Biasanya kita disuruh tanda tangan dulu juga, boleh nggak fotonya anak-anak di share di sosial media atau enggak. Ya, ya, ya. So, ya platform sosial media, um, mereka itu koleksi informasi banyak juga ya. Pertama nama, terus tahu foto-foto kita. Kadang-kadang mereka tahu kita ada di mana. Kadang-kadang lebih gampang nyari lokasi orang dari sosial media daripada nanya lewat lewat SMS. Apa yang kita suka, apa yang kita klik, share, kita komen atau post. Kadang-kadang uh, message ke satu sama lain mereka juga tahu. Karena seperti Facebook, WhatsApp itu punya Facebook. Jadi apa yang kita kirim message melalui WhatsApp itu Facebook langsung langsung tahu juga. Terus kontak pribadi, apalagi kalau kita punya apps yang kita install di handphone, itu mereka bisa punya um, akses ke kontak kita. Terus ya mereka bisa akses kamera, mikrofon karena kan ya dari foto bisa langsung upload atau misalnya kita share video atau Facebook Live atau ya seperti itu. Uh, dan data-data lain juga dari handphone kita mereka bisa tahu. Dan kita kan sering dengar juga di berita fake news, disinformation. Nah ini apa yang kita klik kalau misalnya itu fake news, kita akan dapat lebih banyak fake news juga karena menurut Facebook, oh ini yang kamu suka. Uh, um, uh, saya pribadi udah nggak pakai Facebook udah hampir 5 tahun karena saya nggak percaya Facebook dengan data-data saya dan termasuk kalau misalnya saya punya kontak di Facebook, walaupun saya nggak aktif di Facebook, Facebook masih bisa tahu macam-macam tentang saya gitu. Dan walaupun kita udah apa sih kayak disable permission dari handphone, tapi secara teknis Facebook atau platform sosial media lain itu masih bisa
masih bisa tahu tentang kita gitu. Ini pernah kejadian dan ini terakhir saya pakai Facebook. Saya lagi di supermarket, lagi mau beli kopi. Terus saya ambil kopi yang biasa saya beli. Terus saya buka Facebook, saya dapat iklan tentang kopi yang saya beli tadi. Berarti kan walaupun lokasi udah di disable, Facebook masih tahu saya ada di mana gitu loh. Dan ya sejak itu kayaknya aduh kayaknya nggak aman nih pakai pakai Facebook. Ya. Sosial media. Mungkin saya bisa share sedikit gimana sih perusahaan-perusahaan sosial media ini dapat uang. Jadi kalau kita punya profil Facebook, Instagram, atau yang lainnya, itu kan kita bisa post, bisa like postnya orang, dan macam-macam. Nah, data-data ini itu dipakai sama platform-platform sosial media ini untuk tahu apa sih yang kita suka dan gak kita suka. Dan data kita ini dijual ke perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan mobil atau skincare, apa aja. Jadi data kita ini dijual supaya nanti kita bisa dapat iklan yang sesuai dengan interest kita gitu. Dan perusahaan-perusahaan ini tuh mereka dapat uang banyak uh, dari data pribadi kita, bisa dibilang gitu. Jadi sosial media ini bikin profil tentang kita, mereka tahu semua dari agama, afiliasi politik, anak kita sekolahnya di mana, itu mereka bisa tahu dari profil sosial media kita. Dengan tujuan supaya mereka bisa jualan gitu loh, supaya data kita bisa dipakai pihak lain, supaya perusahaan-perusahaan ini bisa kasih iklan yang sesuai dengan keinginan kita. Dan ya mereka dapat uang dari data pribadi kita, bisa dibilang gitu. Kalau misalnya saya share ke teman atau ya siapa aja tentang privacy, kadang-kadang bilangnya, tapi I have nothing to hide. Maksudnya nggak ada yang apa sih, saya nggak share data yang bisa memalukan saya. Privacy anggap aja kayak punya kayak masang korden di rumah. Kan kita juga nggak mau tetangga bisa lihat kita masak pakai daster kan, walaupun it's nothing to hide, tapi tetap aja kan kita pengen lah nggak usah apa sih, orang lain nggak usah tahu apa yang kita kerjain. Negatifnya sosial media, nggak tahu deh kalau di Indonesia gimana. Kalau di sini beritanya ya berita-berita itu serem juga. Banyak apa sih, kayak pedofil itu suka nyari profil anak-anak dari sosial media, dan kadang-kadang mereka terus kontak ke anak-anak, kirim message, ngajak ketemu macam-macam. Terus di sini juga sempat ada penculikan anak, dari orang penculiknya ini taunya anak itu sekolah di situ karena dari Facebook atau dari media sosial. Terus banyak apa sih, influencer itu kayak di TikTok atau ya macam-macam itu, yang mereka promosi hal-hal yang negatif gitu kan, misalnya eating disorder atau menyakiti diri sendiri. Dan ini kalau anak-anak yang masih kecil, mereka kan apa ya, impressionable gitu. Mereka lihat, oh orang ini melakukan hal seperti ini, mungkin aku boleh coba. Nah itu bahayanya juga. Terus ya cyberbullying ya makin banyak. Terus pemerasan ya, blackmail. Jadi apa sih, ada anak-anak yang kirim foto ke temennya, terus mungkin fotonya agak ya kurang
kurang sesuai, terus temennya kalau nggak kasih aku duit ntar aku taruh di Facebook, misalnya gitu. Terus ya, of course there's a lot of disinformation, orang-orang yang nggak mau divaksin misalnya, itu banyak banyak dapat negatifnya dari media sosial, atau hate speeches, ya Islamofobia atau ya hal-hal seperti itu tuh banyak sekali di media sosial, karena anybody can say anything, dan nggak ada sensornya. Um, Kalau tips saya sih soal sosial media, kalau bisa nggak pakai, sebaiknya nggak usah. Kalau emang perlu atau pengen punya media sosial, jangan jangan share terlalu banyak informasi lah. Terus baca privacy policies-nya itu. Dan kalau misalnya anak-anak pengen punya media sosial, sebaiknya diskusi dulu. Sosial media itu seperti apa sih? Ya mungkin bisnis modelnya mereka itu tadi, mereka tuh dapat uang dari yang apa yang kamu suka, apa yang kamu lihat, supaya mereka bisa jualan iklan. Terus bahaya-bahayanya sosial media itu sebaiknya didiskusikan dengan anak-anak. Terus yang terakhir ini stranger danger. Stranger danger ini nggak cuma di luar, tapi di sosial media juga. Kalau nggak kenal, nggak usah. Jadi kita kalau bisa meminimalisir anak kita dieksploitasi gitu loh, dengan mendiskusikan bahaya-bahayanya sosial media, terus positif dan negatifnya juga. Ya mungkin pernah lihat headline ini, ya mantan pegawai Facebook sempat kasih ke Senat di Amerika. Menurut dia Facebook itu bahaya untuk anak-anak dan demokrasi. Mungkin pernah dengar juga tentang Cambridge Analytica. Jadi sebelum pemilihan presiden di Amerika, itu Facebook sempat kirim survei ke orang-orang, jadi kayak personality test gitu. Tapi ternyata data ini digunakan untuk memanipulasi waktu pemilu gitu loh. Makanya Donald Trump yang lalu bisa terpilih itu karena Facebook udah koleksi data banyak banget orang, ya tentang keinginan pribadi dia gitu loh, tapi data ini ternyata disalahgunakan, Donald Trump. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan sosial media. Mereka bilang, oh data kamu aman, tapi nggak tahu, karena as soon as kita klik send, itu data kita tuh ada di servernya dia, berarti itu milik dia gitu loh. Jadi mereka bisa gunakan untuk apa aja. Ya. Privacy itu hak ya, bukan privilege. Semua orang tuh punya hak untuk data pribadinya diproteksi. Ini ada quote dari Edward Snowden. Anak-anak yang lahir hari ini, mereka grow up tanpa mengerti privacy. Tapi privacy itu penting karena it's what lets us to be us and be what we want. Jadi kalau kita apa sih keinginan kita itu jadi konsumsi umum, we cannot be ourselves anymore. Terus ya kalau kita yang kerja di IT, kita sering ketawa sama foto ini. Ini Mark Zuckerberg, dia yang bikin Facebook. Jadi ini yang di lingkaran merah ini tuh dia nutupin kameranya dia sama mikrofon di laptopnya dia. Itu karena dia tahu produknya dia itu bisa dipakai untuk ngehack
kamera laptop kita, walaupun kita nggak nyalain aplikasi yang pakai kamera, tapi kamera itu kadang-kadang masih bisa dipakai juga gitu, bisa dihack dari jauh. Gitu. Topik mungkin sebelum saya move on to the next topic, apa ada pertanyaan, apa mungkin penjelasan saya terlalu teknis? Silahkan. Kalau menurut saya penjelasannya ini keren banget. Banyak hal-hal yang kayaknya kita anggap remeh, tapi ketika dijelasin gini jadi, oh iya ya, kok kita nggak nganggap itu penting ya. Jadi kayak disadarin gitu. Kalau boleh tahu, Facebook itu bisa mengaktifkan kamera kita sekalipun kita nggak pakai Facebooknya itu belajarnya gimana ya? Bisa dipelajari kah atau? Iya, karena kalau misalnya kita pakai internet itu kan ada data yang dikirim ke dia dan kirim ke kita kan. Nah, data yang dikirim ke kita itu kita nggak tahu apa kadang-kadang. Nah, itu bisa aja. Mungkin Facebook sendiri nggak nyalain kamera kita di laptop ya. Mungkin kalau di handphone lebih gampang karena kan kita kadang-kadang kasih akses Facebook untuk pakai kamera. Tapi ini bisa aja kayak orang yang intercept, jadi hacker intercept komunikasi kita sama Facebook itu bisa ya terus nyalain kamera. Iya, ada yang raise hand. Oke, Ibu Indah silahkan unmute. Ya, boleh nanya, Mam Gaya? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, Mam Indira, salam kenal. Ya. Ya, saya mau tanya nih, sekarang kan Facebook juga dia sebuah raksasa media ya. Yeah. WhatsApp aja udah punya dia kan. Sementara kalau kita avoid, misalnya kita nggak pakai Facebook, Instagram, tapi WA terus kayaknya semua orang pakai gitu ya. Nah, itu kan juga kemarin dia juga ada merevisi privacy policy-nya dia dan buat semua orang tuh agak bingung gitu ya, karena pakai nggak pakai kayaknya sama-sama agak merugikan juga gitu, maju kena mundur kena, tapi kita semua harus pakai gitu. Nah, itu how to avoid that. Terus kita meminimalisasinya gimana? Terus mungkin ada tips ya untuk teman-teman, nggak cuma anak-anak sih sebenarnya. Ini generasi yang nenek-nenek, kakek-kakek gitu yang juga baru kenal media sosial itu agak mereka kaget juga gitu, karena kebanyakan mereka juga nge-share tanpa saring gitu kan. Tips, Mam, gimana caranya untuk meminimalisasi dampak yang kalau saya sih mulai memperkenalkan sama keluarga dan teman-teman Signal ya, itu dia data pribadi kita nggak dipakai sama dia. Sama kalau misalnya kita kirim-kirim foto, itu juga nggak langsung di save di telepon kita, berarti dia nggak punya akses ke storage ya di handphone. Ya pelan-pelan sih kalau saya kayak misalnya pengen berhenti pakai WhatsApp nih, mau pakai ini, boleh dong kalau misalnya ikut install juga. Kayak misalnya Mama kan juga ada di chat ini, di Zoom call kita. Ya pelan-pelan Mama dulu, terus kakak, terus baru teman-teman. Kalau saya sih gitu ya. Bolehlah teman-teman dan keluarga di educate juga. Ini kayaknya lebih aman buat kita kalau misalnya kita nggak pakai WhatsApp. Kalau itu sih tips saya seperti itu. Tapi saya ngerti banyak teman-teman juga yang, aduh gimana kalau nggak pakai WhatsApp? Hampir semua orang pakai WhatsApp. You feel like you're cut off gitu kalau nggak pakai WhatsApp. Tapi ya mungkin pelan-pelan kali ya. Oke nih, saya jadi agak sedikit penasaran nih, apa
ini khusus untuk WhatsApp dan Facebook aja atau in general? Kalau buat sosial media hampir semua seperti itu ya, nggak usah sosial media. Kalau kita pakai Google aja, Google itu koleksi data pribadi kita banyak sekali gitu. Jadi internet itu kita harus kalau saya sih emang alhamdulillah suami kerjanya cyber security, jadi dia rajin baca berita-berita tentang itu, jadi lebih inform gitu. Tapi hampir semua di internet itu pasti ada koleksi data pribadi kita. Jadi kita harus cari tahu mana yang enggak, atau at least bisa garansi data kita nggak akan dipakai macam-macam. Gitu. Kayak misalnya email, saya nggak pakai Gmail lagi, saya pakai Proton Mail karena emailnya dienkripsi dan data kita tuh ada di Swiss. Kalau Swiss itu tuh undang-undang data pribadinya tuh paling kuat di dunia. Makanya kalau orang-orang yang suka korupsi itu uangnya ditaruh di Swiss karena dijamin sama pemerintah Swiss nggak akan dikasih tahu ke siapa-siapa. Tapi buat kita yang sadar privacy, ya saya mau deh data saya disimpan di situ. Atau misalnya kayak Signal tuh dia nggak koleksi data pribadi kita, nggak minta terlalu banyak permission dari, kayak misalnya Signal itu nggak langsung dapat kontak dari handphone, nggak. Jadi kita harus approve dulu satu-satu biasanya kayak gitu. Jadi misalnya hal simple seperti itu aja deh. Kalau misalnya kita install messaging service itu, mereka bisa langsung dapat kontak kita atau enggak, atau akses ke foto-foto. Kalau langsung dapat berarti kita harus agak, aduh, apa aja yang dia bisa akses kalau misalnya dia langsung ambil akses ke foto-foto atau ke kontak. Oke, berarti ini yang next, safe browsing ini kayaknya penting banget nih. Ya, next one ya. Ya, safe browsing. Kalau kita kembali ke konvensi PBB itu, anak-anak tuh harus dikasih akses ke informasi. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa harus protect anak-anak dari informasi yang berbahaya gitu ya. Browsing. Ya, internet tuh banyak informasi yang berguna, banyak sekali. Tapi banyak informasi yang berbahaya juga, kayak kekerasan, pornografi, disinformation, terus banyak virus, malware atau macam-macam yang bisa ngerusak komputer kita lah gitu. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Pertama, sebaiknya komputer itu atau bahkan handphone itu kalau bisa diinstall antivirus itu minimal. Banyak yang gratisan kok, dan mereka cukup bagus juga. Terus kalau punya antivirus jangan lupa diupdate karena ini penting. Mungkin ini nggak terlalu, kalau kayaknya terlalu teknikal, tapi sebenarnya enggak. Kalau kita punya komputer itu harus punya antivirus. Terus firewall settingnya kalau bisa diaktifkan. Kalau misalnya pakai Windows, ya biasanya ada di control panel. Itu harus sebaiknya dinyalain ya, karena kita mau make sure kalau data yang dikirim ke kita itu nggak berbahaya gitu. Atau kalau misalnya pakai macOS, settingnya ada di security and privacy. Terus yang termasuk penting itu parental control setting. Semua komputer itu ada parents control settingnya. Ini ibu-ibu semua yang kalau pakai komputer terus anaknya dikasih akses ke komputer, ini dinyalain nggak nih parental controlnya? Kalau belum, sekarang bisa dinyalain. Kalau pakai Windows ada family
and other users, itu ntar bisa disetting anak-anak bisa dapat aksesnya apa aja. Atau kalau pakai macOS, ada content and privacy restriction. Terus kalau browsing sama anak-anak, ini semua search engine Google atau apapun, itu ada safe search mode-nya. Dan ini bisa diganti jadi strict. Jadi anak-anak nggak dapat adult content. Nah, gitu. Terus kalau ngomongin search engine, saya biasanya pakai DuckDuckGo, nggak pakai Google. Anak saya juga udah tahu untuk nggak pakai Google. Kalau mau pakai DuckDuckGo untuk anak-anak, linknya pakai yang ini, save.duckduckgo.com. Terus kenapa kok nggak pakai Google? Again, privacy. Ini data-data pribadi kita yang Google koleksi. Lokasi, kita search apa aja, kontak kita, kadang-kadang apa sih kalau misalnya kita pakai di handphone, itu data-data tentang handphone kita juga mereka bisa tahu. Again, this is privacy, maksudnya Google nggak perlu tahu lah kita nyari apa, karena mereka dapat uangnya juga seperti itu. Apa yang kita search di Google itu ntar dijual ke perusahaan-perusahaan supaya mereka bisa jualan iklan ke kita. Gitu. Terus kalau kita punya handphone atau tablet yang anak-anak boleh pakai, itu ada namanya Family Link. Itu app bisa diinstal di handphone atau tablet yang anak-anak pakai. Itu kita sebagai orang tua, kita dapat email kalau anak-anak mau install sesuatu. Apa yang diinstal anak-anak, kita dapat email. Kayak anak saya, dia boleh punya tablet tapi connected ke saya. Jadi kalau misalnya dia mau install sesuatu, dia nggak bisa install sendiri, harus saya harus kasih approval dulu. Terus kalau anak-anak yang masih kecil-kecil, ada YouTube Kids. Ini kontennya disesuaikan muda. Kalau YouTube sih saya tipsnya sebaiknya cari konten-konten yang edukatif ya, kayak misalnya belajar baca, matematika, atau tentang alam. Kayak misalnya anak saya nih dari umur 5 tahun dia udah tahu macam-macam tentang planet, tata surya, galaksi, itu dia belajarnya dari YouTube. Jadi nggak selalu negatif, tapi emang anak-anak harus didampingi. Terus online games ini banyak banget, tapi yang edukatif juga banyak. Kalau misalnya bisa cari yang edukatif, ya cari yang edukatif. Kalau misalnya enggak, pertama cek ratingnya dulu. Semua game itu ada labelnya buat anak umur berapa. Terus kalau misalnya anak-anak main online dengan orang lain, sebaiknya kita di situ. Kayak misalnya anak saya suka main online sama temennya, itu sayanya ikut dengerin. Karena kalau misalnya mulai ngomong yang jelek-jelek temennya gitu ya, atau anak saya sih jarang ngomong yang jelek-jelek, cuma dia kalau temen yang ngomong jelek, dia jadi kayak apa sih, dianya terefek gitu loh. Jadi terus saya bilang, oke, Axel kalau temennya mulai ngomong jelek-jelek, bilang berhenti aja, nggak usah main lagi. Jadi sebaiknya dimonitor. Terus kalau tips tentang browsing, kalau kita mau kasih anak-anak akses ke internet, itu kita harus ngajarin, mereka tuh harus diajarin gitu loh. Kayak belajar nyetir harus diajarin. Jadi anak-anak harus didampingi,
kalau mereka browsing di internet. Jadi dikasih tahu caranya, oh caranya begini, apa yang bisa kita cari, dan di guide ke yang positif-positif gitu loh, apa yang bisa dicari di internet. Misalnya mau tahu tentang tata surya, atau misalnya kita pengen nyobain resep baru, kita cari resep ini yuk bareng-bareng gitu. Atau kalau misalnya anaknya yang lebih gede, mungkin bisa bantu adiknya. Jadi kita harus guide anak-anak kalau internet itu source sumber untuk belajar dan informasi. Terus yang penting juga itu kalau anak-anak misalnya ada yang punya email atau browsing itu, kalau klik link itu kalau bisa sumbernya kita tahu gitu loh, misalnya website tentang alam, atau misalnya berita, tapi jangan yang aneh-aneh gitu. Atau download files dari internet, karena bisa ada virus juga. Terus anak-anak dikasih tahu jangan suka share password. Anak saya juga di sekolahnya diajarin untuk nggak share password ke teman-temannya. Ya, oke, ya, ya slide terakhir. Ya, terima kasih. Wah, menarik banget nih Bu Indira. Terima kasih sharingnya. Dan untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mau tanya, silahkan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Bisa unmute, bisa tulis di chat juga boleh. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan masuk, kita bahas dikit-dikit. Mungkin yang tadi tentang ketika kita memberikan handphone ke anak-anak, itu kan udah diinstal Family Link nih. Nah, mereka bisa ganti-ganti sendiri nggak sih settingnya? Enggak. Okay. Karena kita yang kontrol device itu loh sebenarnya. Jadi anak saya nggak bisa ganti-ganti setting Family Link-nya dia, karena harus pakai password saya setiap kali buka Family Link di tabletnya dia, itu akan nanya password saya gitu loh. Jadi nggak bisa ganti-ganti sendiri. Dan ini Family Link ini bisa diterapkan di semua handphone ya? Android. Kalau saya nggak pakai iPhone, nggak tahu iPhone ada atau enggak. Kalau Android pakai Family Link namanya ya. Kalau di laptop sebaiknya ya itu parental control itu jadi anak-anak dibikinin account sendiri di laptop yang di rumah, terus ya diaktifin parental controlnya. Jadi apa yang dia, kalau misalnya dia buka browser nyari di internet, itu akan terbatas apa yang dia bisa buka. Terus di komputer juga terbatas, jadi nggak bisa install sendiri, nggak bisa. Oke. Jadi kalau parental control ini khusus untuk laptop dan PC? Kalau di tablet atau di handphone ya cara satu-satunya ya Family Link gitu tadi untuk kontrol ya akses anak-anak. Dan untuk parental control itu bisa diganti-ganti nggak sama anak-anak? Biasanya kalau anak-anak itu dikasih account yang terbatas, biasanya dia nggak bisa ganti setting juga. Jadi dia install sesuatu aja nggak bisa. Biasanya juga nggak tahu ya kalau Windows, tapi biasanya kalau pakai Mac biasanya
ada standar, ada admin. Kalau standar itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa make aja. Dan kalau account standarnya itu dibatasi buat anak-anak, kalau dia browsing juga terbatas juga. Tapi tetap ya browsing atau make internet itu emang sebaiknya kitanya ikut gitu loh. Jadi tetap kita ada di situ untuk ngelihat apa yang mereka lakukan. Iya, dan apa sih, make it maybe like a family activity gitu loh. Jadi enggak, anak-anak juga mungkin merasa aman kalau kitanya ada di situ. Kadang-kadang kan, apa sih kalau misalnya online game itu, gamenya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada iklan-iklan yang pop up ini loh yang suka nggak bener kan. Tapi kalau pakai parental control, itu biasanya di block. Mungkin saya lupa bilang juga, browser itu bisa di-setting supaya pop-up-nya nggak keluar juga bisa. Wah, itu kayaknya penting tuh, Mbak Indah. Ya. Jadi kalau misalnya saya share screen saya lagi. Ini saya pakai Firefox. Ini ada tambahan-tambahan buat Firefox. Jadi kayak ini Privacy Badger. Jadi ini website ini punya dia mau track sesuatu tentang saya, tapi ini diblok sama si Privacy Badger ini. Jadi apa sih yang bahaya-bahaya itu udah diblok sama si Privacy Badger. Jadi kalau saya download Privacy Badger, maka saya pakai aplikasi apapun jadi aman. Ya paling enggak banyak yang udah di reject lah sama si Privacy Badger, udah kayak di filter gitu. Terus setting juga biasanya suka ada pop-up blocker. Ya, nih block pop-up Windows. Ini biasanya di browser juga ada. Wah, ini penting banget, ini sih baru tahu loh. Iya, jadi apa ya? Kayaknya semua orang tua harus ngerti IT kayaknya zaman sekarang ini. Paling nggak yang ya anak-anak sering pakai lah, misalnya browser atau handphone. Kita cari tahu lah gitu. Ya, itu kalau pakai Mozilla aja ya, Bu? Iya. Saya udah lama nggak pakai Chrome, jadi nggak tahu juga settingnya Chrome kayak apa. Tapi pasti ada juga sih di Chrome mungkin sesuatu yang seperti itu. Tapi kan Chrome punya Google ya, Google kan pengen track apa aja yang kita kerjain kalau bisa. Jadi kalau bisa nggak pakai Chrome, pakai Mozilla atau yang lain yang lebih bagus. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Indah. Untuk screen time, gimana prakteknya pada umumnya di luar negeri? Apalagi di beberapa negara di Eropa pakai tablet untuk sekolah. Mereka sudah terbiasa dengan gadget. Kalau screen time, biasanya kalau hari sekolah sih dibatasin ya. Boleh nonton, boleh pakai tablet atau pengen main di komputer, tapi dibatasin jamnya. Pokoknya kalau pulang sekolah boleh relax, misalnya nonton YouTube, tapi habis itu terus harus sempetin ngerjain PR, makan malam, terus tidurnya nggak kemalaman. Kalau ya gitu aja sih. Kalau kita di sini, anak-anak juga di sekolah juga pakai komputer kan, tapi kan
komputer itu dipakai buat sekolah gitu loh, bukan buat entertainment. Ada batasan nggak, misalnya dalam satu hari itu maksimal berapa jam mereka boleh pakai gadget? Kalau saya sebenarnya kalau weekend agak relax ya. Tapi kita di apa sih, dari sekolah kita dapat surat juga. Pokoknya anak-anak kalau bisa aktivitas fisik itu kalau bisa satu hari itu minimal 1 jam. Jadi kalau misalnya kita habis main game, biasanya anak saya itu kayak saya ajak jalan-jalan keluar atau main kita keluar rumah lah. Jangan duduk di kursi terus. Tapi kalau maksimum screen time saya nggak tahu ya, kayaknya yang lalu sempat dibilang jangan lebih dari 3 jam sehari apa, nggak salah. Jangan cerita pokoknya. Ibu Desi ada pertanyaan? Ibu Desi Resdianti mungkin ada pertanyaan? Oh. Apaan? Oh, nggak sengaja ke unmute kayaknya. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan bisa unmute atau tulis di chat juga boleh, silahkan. So Mbak Indira, itu kalau 3 jam per hari artinya mereka sudah habis dong ya screen time-nya di sekolah. Jadi pulang ke rumah tuh udah benar-benar nggak boleh buka gadget lagi kah? Iya, kalau bisa sih ya. Memang kadang-kadang anak-anak cara rileksnya itu kan entah nonton TV atau nonton sesuatu. Kadang-kadang saya suka apa sih, distract anak saya, kita baca buku aja yuk gitu. Rileksnya. Ya dia biasanya mau sih atau misalnya main board game atau kayak gitu. Atau kadang-kadang apa sih, saya suka minta tolong bantuin masak apa beresin piring. Ya. Oh, berarti ini jadi polemik juga ya, karena sekarang nih yang saya lihat kita juga punya yang namanya Kindle. Dan kita juga kasih ke anak-anak nih baca bukunya di Kindle itu. Berarti kan dia nambah lagi nih screen time-nya. Jadi kalau menurut Mbak Indira gimana nih, apa sebaiknya semaksimal mungkin kita kembali ke zaman-zaman dulu gitu ya, pakai buku cetak? Kayaknya kalau anak-anak di bawah umur 12 tahun kayaknya mendingan buku biasa ya, karena kan lebih apa ya, tactile gitu, ada yang dipegang. Jadi baca itu nggak cuma matanya doang, tapi apa sih, tangannya kan juga megang, atau misalnya flip pages, ya gitu. Ya, terus kalau Kindle kan nggak ada warnanya juga kan, kurang menarik juga. Kalau anak saya sih belum tertarik, dia pakai Kindle, dia lebih senang baca buku biasa. Kadang-kadang saya suka lihat anak-anak yang saking seringnya pakai gadget, ketika mereka dikasih buku itu tangannya nggak sengaja nge-zoom out. Itu saking biasanya pakai gadget, ketika dikasih buku atau hal-hal yang zaman dulu lah ya, telepon kita yang masih pakai kabel, itu mereka nggak tahu cara pakainya gimana. Ya ternyata ini ya awaken ya buat kita semua, kita disadarin untuk ternyata hal yang zaman dulu tuh banyak yang bagus-bagus loh. Sama kalau sekolah di sini kan dibiasain ke library, terus kalau misalnya mau libur panjang itu biasanya ada project baca buku, jadi kayak ada gamenya gitu, apa supaya anak-anak termotivasi untuk baca buku. Gitu. Terus public library sekarang kayak apa? Kalau di sini public library ya enak. Anak saya juga seneng di library. Ini mungkin privilege orang-orang yang tinggal di luar Indonesia ya. Saya juga dulu ngalamin beberapa tahun di luar, itu
namanya public library itu benar-benar mudah diakses, Mm. terutama negara-negara seperti Inggris itu mereka benar-benar kasih perhatian lebih sama orang yang mau membaca, benar-benar Mm-mm. digratiskan dan mereka tuh benar-benar kasih kesempatan yang luas gitu, siapa aja yang mau baca silahkan datang. Ya mungkin Mm-mm. ini Mm-mm. sedikit kekurangan negara Indonesia, kita belum Ya, punya public library yang bagus. ya. Oke, mungkin selanjutnya kalau nggak salah ada games. Ya, ada game. Ya, ini quiz yang anak saya bikin. Oh, wow. Ini bisa 10 orang yang ikut main. Oh, oke. Pas nih kayaknya nih orangnya. Pas ya. Ini ya, ini mesti pakai handphone juga. Ini dari handphone. Buka alamat ini kahoot.it. Ini kita buka ini sekarang atau gimana nih maksudnya? Ya, bukanya sekarang dari handphone. Oh, Ya. jadi kita buka websitenya dulu ya. Ya, buka websitenya ini dari handphone. Handphone. Ya, main nama kasih sekarang. You want to join this one? Do you want to join? Your game? You want? Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau join silahkan ditulis kahoot.it lalu join game. Terus kan ada game pin. Ini game pinnya 649 695. Oke. Yeah, you have to enter the game pin. Wah, saya udah join 649. nih. Oke, mungkin yang lain bisa coba juga buka browser, lalu ke website yang namanya Kahoot di sini, kahoot.it. Siapa aja bisa main nih kayaknya. Siapa aja bisa main. Yeah, do your main. Sorry. Ya. Ini Axel anak saya. Oke. Nggak kelihatan. Untuk yang lain yang mau join silahkan. Ya, yang mau join silahkan. Ditulis di browser kahoot.id lalu play game. Kalau ada kesulitan juga boleh unmute atau tulis di chat. Yeah, wait. We wait for more people. Yeah, I think Nancy is trying to play. No. Okay. No, I'm not gonna play. Because I know the answer. No. Wah, ini jadi Axel yang bikin ya? Ya, ini Axel yang bikin. Wow, Masya Allah. YouTube nggak selalu negatif kok. Oh, ini belajarnya di YouTube nih sendiri. Iya, dia jadi nonton video tentang tata surya, tentang galaksi itu dari YouTube. Terus dia mulai apa sih? Kita dites gitu loh. Terus ayo kita bikin jadi quiz. Hi Axel, can I see you? Hi Axel. Hi. Hey. Hi, there's Aska, Axel. Hi Aska.
Hey. Axel, how are you? Good. And you learn about this by yourself or your mother teach you? No, You learn it by yourself. yeah, but I learned myself. Wow, that's amazing. I ran into a lot of knowledge Knowledge. about That's flies. amazing. What do you I, wanna yeah. be when you grow up? What do you want to be when you grow up? Space scientist. Space scientist. Wow. Yeah, I'm gonna start a space museum. That's Mungkin kita amazing. start aja kali ya, kalau masih bisa ikutan juga masih boleh ikut nebak walaupun nggak pakai Kahoot. You don't have to stay here with your mom. Ya. You can just Oke, kita start ya. Okay. so I'll call up the 5 of us here. Well, I guess. Oh, Kita Four. start kan. 4. Hey, I already know the census. Which dwarf planet is closest to the sun? Can't see. Oh, you can't see. I already put it. And for the S. Ya. Jawaban yang benar, series. Oh my Who didn't god. I never even heard that. I was wondering why. Largest volcano in the solar system. What? Largest volcano in the solar system. Large volcano, Calvary's Montes, Olympus Mons, or Everest. When you spell Everest, did you meant Mount Everest? Mount Everest, yeah. You meant Mount Everest. Yay! Somebody else got it right. So, yay. At least I'm not the Mhm. one that's not got the one that doesn't get it. Next one. Largest volcano in the solar system, Olympus Mons, is on which planet? Venus, Neptune, Earth, or Mars? Okay, takes us all. Ya, well, masalah juga sih. Okay. Yep. Next one. How many planets are in the solar system? I can't see the picture. No. Ya, planetnya 8 sekarang karena Pluto nggak planet lagi. Not all this. Oh, I just gave them the answer to the next question. Which of the following is no longer recognized as a planet? Why did you say that? I don't know. I forgot. I forgot that it's gonna be next. Which planetary object is hypothesized to have collided with Earth 4.5 billion years ago? Do you remember? The moon, cosmic debris, Titan, Theia. I'll say something with T. T. And there's an E in it. And an A. No N. Most of them, and they get it right. Even though I almost say no name. Aska finally got some points. I watch TV. I watched TV. You should probably not. It's small, it's hot, it's cold, it's shrinking. Which planet am I? I'm shrinking. I'm almost the Earth. I'll be very sad. Yeah.
Where did Neptune get its name? A fast food restaurant chain, ancient Roman god of the sea, ancient Greek god of the sea, or ancient Assyrian god of fertility? I chose the wrong one on accident after one. Yeah. And everyone, yeah. Everyone. See. Next one. Which planet has a raging storm that lasts for over 400 years? I think we might have to change that now. Yeah. 400 years. Because I guess we can change it to common. Let's just say 400. Which planet is the hottest? Mercury, Earth, Venus, or Mars? It's weird to say the first planet is hotter. We don't even know which one's second. Which planet is the biggest in the solar system? Saturn, Neptune, Jupiter, or Uranus? Which planet is the coldest in the solar system? Uranus, Pluto, Neptune, or Saturn? I mean, I guess you can use Pluto as a trick. A lot of people would think it's Uranus. How many rings does Uranus have? 11, 13, 12, or 14? The wheel letter. I can't see. It's really weird. It's on the planet it's on this angle. When the planets are on the right way, or it could be. I'm pretty sure it's the wrong way. Which of the following Jupiter moon was discovered by Galileo? Callisto, Thebe, Metis, or Cali? I'm blue. I have the strongest winds in the solar system. I have a lot of helium gas. Which planet am I? Neptune, Jupiter, Uranus, or Saturn? How many dwarf planets are there in the solar system? 4, 6, 5, or 7? Oh, you already got your answer. I don't even know it. Who was that? Which of the following is an actual name of a dwarf planet? Makemake, Megalomania, Siri, or Deimos? I thought you said Aries. No, I didn't say Aries. Because I was sitting here and it was. Top lock, baby. Yeah. Which of the following is the furthest planet from the sun in the solar system?
Jupiter, Neptune, Uranus, or Saturn? What? The furthest planet from the sun, Jupiter, Neptune, Uranus, or Saturn? My. And nobody actually has an answer. Okay, two got an answer. One more needs to answer. Okay, well, Somebody got it right. I actually know like three. Actually, no, we have four. Okay. How many moons does Mars have? Terus, malah. Last one. Three. Who discovered Uranus? Galileo, Neil Armstrong, William Herschel, or Clyde Tombaugh? Right? Aku salah pencet. I don't remember. Let's guess number 3. Hello guys, number 2. And you're number 1. Yeah. He took away some of them to make it show off. Yay, thank you, Aska, for sharing with us. So, do we get prize? We play your games. They get a prize? Maybe you can share again in the group. At least you learned something. That's your prize. At least you learned something. That's your prize. Thank you so much for sharing your knowledge with us. If you want, you can share another game in the group. Would you like it? We can have another game. No, we don't. No. No, we don't have it. Maybe next time. Okay, thank you. Aska. We can make a shorter one. We can make new one. What about? No, we play Mama, next can time. we like make it a little bit longer, like put the astronaut? Okay. What is that? What comes after astronaut? Mhm. And Yeah, but not too difficult. Wow, mashallah. Okay. So, So, Bu Indira, is there anything? Apakah masih ada slide atau ada materi yang mau disampaikan? Silahkan. Mungkin bisa diberikan penutup kali ya. Maaf Mbak, nggak dengar. Mungkin bisa memberikan penutup atau kesimpulan dari semuanya. Iya, jadi konklusinya pokoknya kalau ya kita dan anak-anak juga kalau pakai internet, sosial media itu harus hati-hati. Maksudnya kita nggak bisa menganggap remeh sosial media atau internet karena nggak karena abstrak ya, tapi bahayanya itu real walaupun abstrak. Did you take anything? Oh, sorry. Ya itu kesimpulannya. Karena apa ya? Semua apa yang kita share di media sosial itu jadi konsumsi umum. Jadi apa yang kita share itu sebaiknya difilter dan disensor gitu. Terus sebaiknya semua positif dan negatif itu sebaiknya didiskusikan sama anak-anak. Dan anak-anak juga sebaiknya selalu didampingi. Ya kayak misalnya apa sih kalau di TV kan ada perlu pendampingan orang tua gitu kan, ada film-film tertentu. Ya pakai internet itu harus juga dengan pendampingan orang tua.
Jadi jangan jangan dianggap remeh karena nggak real, karena bahayanya itu real. Benar-benar. Ya. Kadang kita nggak sadar bahayanya sampai itu terjadi sama diri kita atau sama orang-orang yang dekat sama kita. Iya, biasanya biasanya kayak gitu. Terus kalau misalnya apa sih, ada survei-survei atau ada orang nelfon ke rumah nanya-nanya tanggal lahir, nama ibu, nama binatang piaraan, itu kan pertanyaan-pertanyaan standar buat ngeriset password ya. Jadi hati-hati juga, jangan. eh, Maksud saya sering tuh kayaknya di sini juga dapat telepon kayak gitu, nanya-nanya punya pinjaman di bank atau enggak, itu kan ya, harus hati-hati. Oke, ini saya ada pertanyaan titipan. Mm-mm. Sepertinya ibu ini anaknya kepingin jadi hacker. Mm-mm. Ini gimana nih? Jadi ibunya nih bimbang gitu. Eh, Antara hacker nih sebenarnya job yang promising in the future atau perlukah khawatir? Gitu gimana? em, Suami saya kan kerja cyber security ya, dia harus belajar jadi hacker juga karena kalau kita apa ya, kita masang masang gembok, kita harus tahu malingnya udah bisa buka gembok kayak apa kan. Jadi kita harus step ahead dari malingnya gitu. Jadi ada namanya white hat hacker, itu orang-orang yang ngehack untuk bukan untuk nyuri informasi, tapi supaya orang lebih lebih Aware. lebih awas diri, untuk apa namanya, supaya lebih lebih memproteksi dirinya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya di kerjaannya suami saya juga, dia kadang-kadang kerjaannya dia gimana nih caranya ngehack perusahaannya dia sendiri supaya bisa bisa pasang gembok yang bagus gitu. Jadi ya jadi hacker asal hacker yang baik sih nggak apa-apa. Segala ilmu digunakan di jalan yang baik is okay lah ya. Karena kadang-kadang kan misalnya kayak perusahaan-perusahaan ya kayak Google atau Facebook, kadang-kadang mereka nawarin uang ya kalau misalnya mereka bisa nemuin orang yang bisa nemuin security problem dari mereka. Kadang-kadang rewardnya banyak juga sampai ya puluhan ribu dolar. Oke, kalau dari pengalaman Mbak Indira untuk belajarnya rekomen ke university kah atau lebih ke lihat-lihat aja di YouTube? Ya bisa bisa browsing aja, kayak misalnya apa sih privacy policy Google, Facebook, dipelajarin lah gitu, nggak harus di universitas. Atau ya baca-baca berita, mungkin kan sekarang apa namanya, cybercrime kan banyak ya, banyak perusahaan-perusahaan dihack gitu, ya ikut bacalah beritanya, oh, apa sih kok bisa kayak gini gitu. Kayak misalnya yang suka blogging pakai WordPress, itu kan WordPress abis dihack kan, kalau nggak salah 1 juta pemakai passwordnya diambil, terus kredit cardnya dicuri dari informasi itu. Kayak misalnya gitu-gitu. Oh, misalnya pernah shopping online ya misalnya, terus terakhir shopping online, nomor kartu kredit disimpan. Mungkin next time habis belanja online di delete lah gitu. Credit card information jangan dibiasain disimpan disimpan online gitu. Misalnya gitu-gitu. Apa ya, harus harus keep up to date sih, harus ngikutin berita, rajin baca, tapi ya uh, biasanya sih ya informasinya cukup bagus sih ya, dari internet juga, nggak harus di universitas, atau ya dengerin YouTube sih, kayak misalnya uh, ya adalah banyak kok yang positif positif juga, untuk kita uh, belajar lebih 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 banyak dari internet juga banyak. Oke, ibu-ibu ada pertanyaan lain? Bisa unmute atau bisa tulis di chat.
Ini kalau nggak keberatan nih Mbak Indira, mungkin kita bisa collect nomor WhatsApp kah atau gimana untuk next time kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain? Iya, kirim ke email aja. Saya tulis di chat ya. Saya nggak pakai WhatsApp. Wah ini benar-benar komit ini ya. Iya. indijab.pm.me. Oke. It's not even Google. Enggak, udah nggak pakai Gmail juga. Oh, wow. Iya. Ya. Ini pertama kalinya sulit nggak sih Mbak untuk benar-benar beda sendiri kan ya? Kan secara umum kita lihat banyak orang yang pakai Gmail ketimbang pm.me. Sulit nggak awal-awalnya? Iya, sulit Mbak. Nggak biasa juga. Terus kalau misalnya kita sharing email ke orang juga, orangnya nanya, apa nih pm.me gitu kan? Atau nggak pakai WhatsApp. Ya jujur aja, saya adalah teman-teman yang bisa dibilang hampir lost contact karena saya berhenti pakai WhatsApp. Tapi ya coba lewat email lah atau gimana keep in touch-nya. Ya pertama-tama susah. Apalagi kan apa sih Facebook dulu kayak hampir kayak apa ya? Kayak addiction ya, kalau nggak ngecek Facebook kayaknya gatel gitu, harus ngecek Facebook gitu. Iya tapi kalau di Indonesia bilangnya kalau nggak punya Facebook tuh nggak eksis. Iya benar. Iya. Iya. Tapi nggak lah, kalau misalnya kita emang niat silaturahmi, nggak harus pakai Facebook. Maksudnya ada cara lain yang lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Indira. Ini benar-benar awaken informasinya. Banyak yang hal-hal yang remeh, yang kecil, tapi sebenarnya nggak penting. Ternyata, wah, sebesar ini loh impact-nya. Terima kasih atas waktunya Ibu Indira dan teman-teman semua di sini. Sebagai MC saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada salah-salah kata. Maaf Bu Indira dan teman-teman semua. Sama saya juga mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita hari ini dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indira. Assalamualaikum. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih.